Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, NPM 21130230228 dari Program Studi Pendidikan Kimia kelas 1B. Di sini saya akan membacakan dan menjelaskan sedikit mengenai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka dari pasal 9 hingga pasal ke-16. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 berbunyi, kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas A. Kecakapan umum dan B. Kecakapan khusus. Selanjutnya, pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010. Pasal 10 ayat 1 berbunyi, kegiatan kependidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem AMONG. Pasal 10 ayat 2 berbunyi, sistem AMONG merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Pasal 10 ayat 3 berbunyi, sistem AMONG sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kepemimpinan. A. Di depan menjadi teladan, B. Di tengah membangun kemauan, dan C. Di belakang mendorong dan memberikan motivasi kemandirian. Selanjutnya, bagian kedua, jalur dan jenjang. Pasal 11 berbunyi, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Selanjutnya, Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010. Pasal 12 berbunyi, jenjang pendidikan kepramukaan terdiri atas jenjang pendidikan A. Siaga, B. Penggalang, C. Penegak, dan D. Pandega. Bagian selanjutnya adalah bagian ketiga, peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum. Pasal 13. Pasal 13 ayat 1 berbunyi, setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-25 tahun berhak ikut serta sebagai peserta didik dalam pendidikan kepramukaan. Pasal 13 ayat 2 berbunyi, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Pramuka siaga, B. Pramuka penggalang, C. Pramuka penegak, dan D. Pramuka pandega. Selanjutnya, pasal 13 ayat 3 berbunyi, peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Selanjutnya adalah pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010. Pasal 14 ayat 1 berbunyi, tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas A. Pembina, B. Pelatih, C. Pamong, dan D. Instruktur. Pasal 14 ayat 2. Tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Pasal 14 ayat 3 berbunyi, tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. Selanjutnya, pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010. Pasal 15 berbunyi, kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dan kecakapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi persyaratan standar kurikulum yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, bagian keempat, mengenai Satuan Pendidikan Kepramukaan. Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pasal 16 berbunyi, Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas
A. Gugus Depan, dan B. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Sekian pembacaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 beserta penjelasan singkat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.